di usia 600 tahun dia masih beribadah. Sampai kemudian di situ setelah dia intaqala ila rafiqil a'la atau meninggal, di situ akhirnya di persidangan yaumil hisab, di persidangan amal dikatakan di situ, oh ya udah wahai hambaku, ya udah kamu masuk ke dalam surga, tapi karena rahmatku ya. Terus kata hamba ini ingin istimewakan kehebatan rahmatnya Allah. Dia mengatakan, oh enggak bisa ya Allah, aku enggak mau masuk ke dalam surga karena rahmatmu, enggak mau. Aku udah beribadah 400 tahun, aku udah sholat, aku udah haji, aku udah zakat, aku udah ruku, aku udah sujud, semua amal udah aku lakukan selama 400 tahun. Masa hanya karena rahmat, hanya karena kasih sayangmu aku akhirnya dimasukkan ke dalam surga? Enggak terima. Akhirnya kata Allah di situ apa? Oh ya udah, kalau misalkan kamu memang mau karena amalmu kamu masuk ke dalam surga, dipanggil malaikat. Untuk apa? Mencatat amal hamba ini. Kata Allah, catat ini amalnya. Hitung sama malaikat, dicatat. Ngadep lagi depan Allah. Akhirnya kata malaikat apa? Ya Allah, ternyata amal hamba ini yang selama 400 tahun dia beribadah, untuk membayar nikmat engkau kepadanya itu tidak cukup walau hanya sebelah mata. Jadi amal ibadah yang selama 400 tahun itu, yang notabene-nya harusnya dia masuk ke dalam surga karena amalnya, nggak bisa masuk ke dalam surga. Bahkan hanya membayar nikmat sebelah matanya untuk bisa ngedip atau melihat itu tidak cukup. Makanya di sini tujuan kita untuk datang recharging my soul adalah kita untuk mengharapkan dapatnya rahmat Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada intan permata di kota Madinah, emas permata di kota Mekah. Siapa lagi kalau bukan ujung tombak dari sang umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah dengar ceramah salah satu ulama Azhari Mesir. Ini karena overthinkingan langit. Langit itu kan tempat di mana semua makhluk itu tidak ada yang melakukan perkara-perkara dosa kayak bumi. Jadi langit itu mengatakan kepada bumi, ya udah, langit nggak ada iri, cemburu sama bumi karena di sana penduduknya mereka melakukan kebaikan. Malaikat sujud, malaikat ruku, malaikat takbiratul ihram, semuanya melakukan ibadah-ibadah. Nggak ada yang melakukan kemaksiatan. Akhirnya ya udah, ngapain harus iri sama bumi? Dan bumi akhirnya ya udah, gimana ya bisa seagung, bisa seenak kayak di langit semua penduduknya mereka yang beribadah. Akhirnya di situ Allah utus ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, dan disitulah akhirnya semua kehebatan langit, semua keagungan langit itu dituntaskan, dihabiskan hanya karena datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.